YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan segala perintah Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan segala larangan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan dua ayat dari surat Fatir, yaitu ayat yang ke-29 dan ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat dan menginfakkan dari yang kami rizkikan kepadanya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala-pahala mereka dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 95 Hijriah, yang menuntut ilmu dari banyak dari kalangan sahabat. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, hadhihi ayatul qurra. Ayat ini adalah ayat para pembaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dua ayat ini dikatakan sebagai ayat para pembaca Al-Quran? Karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah. Sebagai seorang mukmin, kita hadirin yang dimuliakan Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, punya interaksi yang kuat dengan Al-Quran, maka hidupnya tidak akan dipenuhi dengan kegundahan dan kegalauan. Hidupnya akan dipenuhi dengan sakinah, dengan ketenangan, dengan ketetapan hati, dan juga dengan kemantapan dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena begitulah Al-Quran. Al-Quran merupakan hidangan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hati hamba-hambanya, sebagaimana
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati seorang mukmin itu sehat, dia akan bisa menikmati Al-Qur'an. Sebagaimana ketika fisik seseorang sehat, dia akan bisa menikmati hidangan-hidangan yang lezat. Tapi sebaliknya, jika hati seorang hamba itu sakit, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan titik hitam, maka niscaya dia tidak akan bisa menikmati hidangan Al-Quran. Sebagaimana jika fisiknya sakit, maka dia tidak akan bisa menikmati hidangan-hidangan yang lezat. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu seorang sahabat, khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Jika hati-hati kita bersih, maka niscaya ia tidak akan pernah kenyang, ia tidak akan pernah puas untuk selalu mendengarkan kalamullah, selalu mendengarkan Al-Quran. Dia akan selalu rindu untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Dia akan selalu mengisi waktu-waktunya untuk membaca, mentadabburi Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan hidangan yang terbaik bagi hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lillahi minan nasi ahlun." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Wa ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Dan ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah, orang-orang spesialnya Allah. Maka jika orang bangga menjadi orang khusus bagi atasannya atau bagi orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, maka berbanggalah ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini maka kita harus mengambil satu pelajaran, bahwa jika masih ada di antara kita yang hubungannya dengan Al-Quran jauh, maka mendekatlah dengan Al-Quran. Jika masih ada di antara kita yang jarang untuk membaca Al-Quran, jarang untuk mentadabburi Al-Quran sehingga hati kita gersang, maka segera mendekatlah dengan Al-Quran, karena sungguh Al-Quran itu adalah sumber ketenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu pada ayat ini Allah melanjutkan wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Salat merupakan tiang agama, salat merupakan ibadah yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad anjaha wa aflah. Kalau salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan telah berhasil. Dalam riwayat yang lain, faqad saluha sa'iru amalih, maka seluruh amalnya akan baik. Wa in fasadat, tapi kalau ternyata salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi dan akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah salat kita. Khususnya bagi para laki-laki, maka diperintahkan untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Jangan sampai seseorang menyia-nyiakan salatnya. Jangan sampai seseorang merasa tidak penting dengan salatnya. Harus seseorang mengerjakan salatnya, karena salat adalah tiang agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bertanya kepada para sahabat, "Ara'aita in kana bi babi ahadikum nahrun yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang di mana dia mandi di sungai tersebut 1 hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya." Lalu Rasulullah melanjutkan, begitulah permisalan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jika masih ada di antara kita yang belum peduli dengan salat 5 waktunya, maka segeralah untuk peduli dengan salat 5 waktunya sebelum ajal menjemput.
karena ketika ajal sudah menjemput maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk memperbaiki salatnya, dan yang pertama kali dihisab darinya adalah salatnya, wal'iyadu billah. Lalu yang ketiga yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan dari sebagian yang dirizkikan Allah kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah atau berinfak merupakan bukti akan keimanan kita. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, was-sadaqatu burhan, sedekah merupakan bukti. Mengapa sedekah dikatakan bukti? Karena memang tabiat manusia adalah pelit dan kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'. Halu' yaitu banyak tingkahnya, banyak keluh kesahnya. Idza massahu syarru jazu'a, ketika ditimpa musibah maka dia akan banyak mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, tetapi ketika mendapatkan kebaikan maka dia akan menahan kebaikannya, tidak mau untuk mengeluarkannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia itu amat cinta terhadap harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun di antara sifat yang paling dicela oleh Rasulullah adalah sifat bakhil, sifat pelit dan juga kikir. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang menumbuhkan 7 cabang, di setiap cabang ada 100 butir, dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kalau kita baca sejarah para sahabat yang kaya, yang ketika mereka meninggalkan dunia, mereka meninggalkan harta waris yang begitu banyak bagi para ahli warisnya. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, dan para sahabat yang lain. Yang kalau kita baca sejarah, harta yang mereka tinggalkan untuk setiap ahli waris, dikonversi dengan rupiah itu bisa ratusan miliar. Kalau kita lihat apakah mereka bakhil dalam kehidupan mereka? Tidak. Justru mereka yang paling banyak berinfak seperti Abdurrahman bin Auf. Justru mereka yang paling banyak bersedekah seperti Uthman bin Affan. Maka wahai muslim, yakinlah bahwa sedekah itu tidak akan mendatangkan kemiskinan. Justru dengan sedekah akan terbuka pintu-pintu rizki yang banyak. Dan sedekah tadi merupakan bukti atas keimanan kita, karena kita melawan hawa nafsu kita, yaitu kita ingin menguasai harta dan juga kikir. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Allah melanjutkan orang yang memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya, mendirikan salat, dan juga berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Allah katakan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya orang yang punya 3 sifat tersebut, mereka sejatinya sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berniaga dengan Allah tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Mengapa demikian? Karena pada ayat berikutnya Allah sampaikan liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah untuk mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, tadabburilah, renungkanlah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mendirikan salat, orang yang rajin bersedekah, berinfak, insyaallah hidupnya di dunia tidak akan sulit, apalagi di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin melakukan 3 hal ini, hidupnya di dunia tidak akan sulit, tidak akan sempit. Allah akan bukakan baginya dunia dari segala arah, dari segala penjuru, dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-30 dengan firman-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan juga Maha mensyukuri. Allah berterima kasih kepada hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 hal ini bisa selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.